Jadi lu langsung aja ke masalahnya, nggak seru nih. Ah iya nih. Nah jadi maksud gue kayak gitu, cuman mungkin pas gue udah ngomong Roseo ini nggak terlalu jago, udah langsung diambil. Wah, anjing ngatain Roseo. Lu langsung anak PB lu. Itu dia. Itu selalu Itu. Komennya, "Bang lu diomongin sama anak PB." Anjing. Dong siapa? Alexa gue denger juga katanya mau nyebrang ke Valorant. Wah, nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Setahu gue bukannya udah ada ya, tapi sejarah tim gue tuh dikit. Tapi timnya gede semua. Wes. Yang punya. Itu Nexel hilang berarti tuh ya? Ini kan, tapi Ya. kalau kayak gitu Bigetron hilang dong. Nah, udah kemalaman dicabut pulang. Anjing ninggalin Kalah dong dalam Liga 2. Ya kan Anonymous ditarik sama tim besar ya. Tim ini Sebenarnya kuat bayar gaji Kevin. Bapak sofa gitu-gitu terus Iya. ya. Gue ngerasa sofa gue biasa aja. Ih. Oke, balik lagi sama gue di Magic Talk. Gila, gue kangen banget sih bikin opening itu. Anyway, gue sekarang udah sama Agil Baskoro, a.k.a. Roseo. Betul. Apa kabar cuy? Baik-baik aja. Iya. Gue kapan lagi kan satu kehormatan bisa duduk bareng Doi, disokin ya. Gue mah siapa? Gitu yang merendah ya gue siapa. Tapi nggak boleh gitu Gil. Kenapa tuh? Lu nggak boleh gue siapa. Ntar lu nggak naik-naik kalau kayak ya? gitu. Iya. Selama ini mungkin lu kayak gitu kan makanya kan. Mungkin. Gue mau merendah aja. Oh gitu ya, merendah. Bagus. Tapi itu bagus di hukum alam tuh bagus merendah. Sekali lagi satu kehormatan, thank you banget Gil udah mampir-mampir ke sini ya. Yoi. Udah ketemu gue. Dan thank you juga buat Kobam Coffee udah nyediain tempatnya. Ya beginilah ya, sampai jam 1 malam syuting karena tempatnya masih numpang-numpang ya. Makanya yang belum subscribe silahkan di subscribe ya biar cepet punya tempat sendiri gue. Nah, subscribe tuh jangan lupa. Oke, jadi pasti pada nanya nih, lu kenapa nih bisa tiba-tiba ketemu sama Agil nih ya? Nah, kenapa tuh ya? Kenapa tuh ya? Nggak tahu gue juga kenapa. Tapi kenapa Gil? Pas gue ajak tuh lu kayak nggak nolak. Dalam arti kan biasanya gue ya pribadi tuh gue kayak nganggap diri gue itu levelnya lebih di bawah lu pada lah. Ya. Anak-anak CS, anak-anak yang sekarang udah ke Valorant Pro itu gue termasuk orang yang segen sama lu pada. Ibaratnya kayak si Kevin aja tuh gue ngajaknya itu lewat Next Win. Oh, Next Win. Iya, dan itu kalau gue sendiri sih mungkin gue nggak berani. Dan di sini tuh kayak gue langsung beraniin buat ngajak dia dan dia langsung oke gitu. Gimana? Alasan lu kenapa tuh? Alasan gue karena nggak tahu sih sebenarnya gara-gara awal karena gue lagi streaming kan terus pada ngomongin bahas yang lu reaction itu match boom itulah yang gue lawan boom terus pada komentar terus gue nggak nanggepin maksudnya kayak biasa aja gitu karena itu kan hak lu juga lu kan yang nge-react jadi ya terserah lu pendapat lu gimana gitu kan gue mah terima-terima aja. Ya misalkan menurut lu kayak tanggapannya gue kurang jago apa gimana, emang dari sisi gue ngerasa gue nggak jago karena ini game masih game baru jadi gue ibaratnya masih grinding ya, butuh improve juga. Kayak gitu sih, jadi kalau misalkan dibilang kayak kurang jago apa gimana, ibaratnya buat gue jadi buat patokan biar gue bikin makin jago ya buat diri gue sendiri gitu sih. Kayak gitu. Gokil sih. Inilah yang bikin gue segan sama orang-orang seperti mereka ini sebenarnya kayak gini. Jadi lu langsung aja ke masalahnya nggak seru nih. Nah iya nih coba. Kenapa tapi nggak apa-apa sih, emang gue niatnya mau buat ngekelirin masalah ini ibaratnya ya itu tadi gue bilang kalau gue segan sama mereka jadi gara-gara orang-orang ini gue jadi jangan sampai merusak hubungan gue sama lo dan sama yang lainnya gitu kan. Dalam arti nih ibaratnya gue merasa segan nih sama mereka nih ya. Tapi lu tahu gue gitu ya. Tahu ya ikan itu. Kenapa tuh? Gue tahu ya gara-gara pernah Kevin juga pernah podcast. Oh gitu. Ya kayak gini juga. Oh iya. Gue pernah nonton yang lu reaction RRQ juga. RRQ Valorant? Iya, sama lawan apa gitu lupa gue. RRQ sama Nganga ya gue? Sama Nganga. Ya? Lu bertiga deh. Oh iya sama gue yang satu lagi sama orang mabuk. Sama temen lu satu lagi. Terus kenapa lu manggil gue Bang Gil? Gue emang biasa maupun misalkan gue lebih tua nih apa sama siapapun gitu gue suka kayak emang udah biasa aja gitu manggil. Oh gitu. Bang. Berapa? Gua. Aduh. Kok aduh? Adalah. 27. Oh ya udah nggak apa-apa. Gue tua berarti. Nggak apa ya? Makanya. Jangan. Oh jangan. Beda setahun. setahun 11 bulan lah jadi 2 tahun. Jadi ibaratnya gue tuh ngerasa ya sebenarnya kenapa gue ngajakin lo ngobrol. Gue udah ngobrol juga sama Nganga. Ini kita di head nih.
Gua sih terutama, karena kan channel gua kan. Dia ketawa-tawa doang si Nganga. Nah, terus? Dan dia bilang, nggak, gimana kalau gue minta izin juga tuh, kalau gue langsung ajakin si Agil, gue sopan nggak ya? Ajakin aja, kalau nggak nanti gue yang ngomong deh, kata dia gitu. Oh ya udah, seneng dah gue. Akhirnya gue beraniin diri untuk ngomong. Ya karena dalam arti gue nggak mau gara-gara ini ngerusak hubungan kita. Dalam arti kita belum berhubungan nih, udah rusak nih cuy. Iya nggak sih? Belum kenal juga belum. Itu dia. Seharusnya kita bisa menjalin bisnis atau apa bareng-bareng, udah rusak duluan nih gara-gara orang-orang itu nih. Iya kan. Dan dari situ gue klip omongan gue tuh gini, sorry. Ini si Roseau ini nggak terlalu jago. Dia tuh belum terlalu jago. Karena kemarin pas gue custom room, pas kita main tuh, lu steam sama gua kan ya? Enggak. Enggak steam ya? Enggak. Steam. Enggak. Steam. Orang sama Nanda juga. Musuhan gua. Musuhan ya? Musuhan. Terus steam maksudnya sama Nanda gua. Jadi gua bilang dia ini karena pas gua di custom itu kata Nanda apa siapa gitu, itu siapa? Agil. Hah? Agil Roseau gua gitu kan. Itu ada ini juga ya? Apa? Next Jack ya? Ada Next Jack, benar, ada Next Jack, ada Jack. Ada Jack ya. Dan terus kata siapa gitu, iya itu Roseau, terus gue bilang, loh dia main Valorant juga, iya dia baru mau, ibaratnya itu kata-katanya apa ya, dia baru mau belajar gitu. Itu, waktu itu emang bener lu baru belajar apa emang lu udah main lama? Kalau dibilang baru belajar nggak terlalu baru juga sih. Udah sempat juara sekali. Oh udah sempat juara, yang mana? Iya, ada gue ikut turnamen GLAF waktu itu. Oh, lu juaranya tuh? Sama siapa? Anonymous. Sama apa? Ya, sama Anonymous ini. Squad yang itu? Iya. Oh ya? Iya, makanya abis dia juara itu sempat kayak vakum dulu, kayak kan emang pada sibuk masing-masing juga kan, jadi kayak nggak bisa selalu ikut turnamen-turnamen tiap minggu gitu, jadi milih-milih lah, yang hadiahnya gede, sikat, kayak gitu, biasanya gitu. Gue demen banget nih, game baru udah dijadiin kayak game lama, tau nggak? Seng-seng turun-turun ngambil juara aja gitu. Tapi awal sempat kayak pesimis gitu karena kita orang nggak pernah main nih, terus sekalinya latihan ada nih akhirnya janjian kayak latihan misalkan hari Kamis, terus kayak latihannya juga nggak dapet lawan, akhirnya cuman kayak main kompe gitu, terus kalah terus. Di situ udah nggak latihan lagi sampai H-1. Terus kayak aduh gimana nih? Udah kayak hopeless aja sebenarnya ya. Terus tiba-tiba bisa juara, gue juga gak ngerti sih. Gitu ya? Iya. Terus yang kebetulan kemarin yang Kaskus yang turnamen online itu, gue juga harusnya kalah sih. Yang lawan apa tuh? Lawan adenya X-Red. Oke. Itu gue juga hampir kalah, posisinya kayak udah di match point, itu udah overtime bahkan jatuhnya. X-Red menangin 1 lawan 5. Oh betul lawan 5, oh yang di bind ya? Iya di bind kan? Kalau misalkan itu gue kalah, lu kalah? Udah asik, udah gugur, gue mau juara 1 itu. Itu dia. Oh gitu sih. Tapi itu gue meneruskan, ada tim gue yang ngomong, jadi ibaratnya kayak iya Roseau, emang Roseau udah nggak main CS lagi, dia mau apa, dia masih main CS, cuma dia lagi belajar Valorant, kata-katanya begitu. Dan waktu itu gue reaction bareng Nganga itu, gue ngomongnya dia ini nggak jago, tapi tak dulu maksud gue tuh dia ini nggak terlalu jago, cuman dia bisa ngalahin Boom, maksudnya gitu loh, ngerti gak sih kayak tim lu ini mix, Roseau ini dia baru main Valorant, dan dia nggak fokus Valorant, cuman dia bisa ngalahin Boom, maksud gue gitu. Mau nonton nggak? Oke. Nggak, belum nonton gua. Nah jadi maksud gua kayak gitu. Cuman mungkin pas gua udah ngomong Roseau ini nggak terlalu jago, udah langsung diambil. Wah, anjing ngatain Roseau. Lu langsung anak PB lu. Itu dia. Itu. Anak PB berani ngatain anak PB. Itu bener. Nah itu yang gua nggak mau Gil. Paham lu ya ternyata ya, paham. Soalnya biasa gua lagi streaming juga komennya, mau lu diomongin sama anak PB. Anjing. Dong siapa? Gitu ya, jadi dipandangnya tuh beda kasta, emang jujur emang beda kasta cuy. Dalam arti kayak game CS sama game PB itu ya susahan CS jauh lah. Gue juga kayak gue bilang dari pertama gue tuh sangat segan sama mereka, dalam arti itu mereka ilmunya lebih tinggi daripada gue, pengalamannya apalagi, dan tolong jangan ngerusak hubungan itu, maksud gue gitu loh. Dan kalau kayak gini kan gue, elunya nonton kagak, elunya baper kagak, kita diadu jatuhnya. Iya. Gitu. Dan sebenarnya bukan sama lu doang, mungkin lu doang gue udah kayak ngechat lu dan lu responnya tuh kayak, oh anaknya gini, ternyata si Agil santai. Ya, cuma nama yang lainnya nggak tahu sih. Ya itu. Jadi kan gue yang kena, ngerti nggak sih? Ada teman-teman lu mungkin dalam arti kayak Kevin atau siapapun, kan kita nggak tahu perasaan orang kan. Juga nih, ya. Nah bisa ada di salah paham yang dimana kayak kita bisa ngebangun scene Valorant bareng-bareng mungkin, tapi malah dirusak gitu. Jadi kita malah crash. Itu sebenarnya makanya kenapa gue ngajakin dia buat ngobrol, sembari gue emang kepo juga sama dia. Yang kedua, gue udah lama nggak bikin Magic Talk, dan terakhir gue ngundang anak CS itu Kevin. Iya. Doang tuh. Kevin doang. Napski pernah gue ajak, dia ngomong iya, abis itu dia sakit, nggak ada kabar lagi. Lagian gue nggak enak dong. Iya. Nah ini nih, Boom, gue baru minta izin ke Boom.
Apa tuh? Tim Valorant dia. Pengen diajak juga kayak gini nih? Iya, pengen gua samperin ke GH-nya. Terus Gil, ngomongin game nih ya. Lu sekarang bener, maksudnya lu ngelepas CS kah atau gimana? Kalau dari gua, sebenarnya gua kayak sayang gitu tau gak sih ngelepas CS juga. Karena ibarat kayak lu udah main 10.000 jam buat CS gua, lu udah kayak hafal dari A sampai Z gitu. Tapi ujungnya lu pindah game tau gak sih? Betul. Yang lu harus mulai dari awal lagi. Iya, gitu. mulai dari awal gua kayak sempet mikir gitu kemarin-kemarin kayak sayang juga ya gua udah latihan capek-capek, ujungnya main Valorant gue mesti ngulik lagi gitu. Tapi mau gimana, kayak sekarang CS gue juga nggak ada scene di Indo. Iya bener banget sih. Lu mesti main di tim luar gitu kalau mau kompetisi gitu di saya lah ibarat kayak gitu lah. Baru bisa bisa hidup ya. Kalau di Indo lu bener-bener wah udah no hope ya. Udah nggak ada kali tim CS, mungkin cuma satu paling. NXL paling. Oh iya. NXL gue denger juga katanya mau nyebrang ke Valorant. Wah nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Setahu gue bukannya udah ada ya, tapi nggak ngerti. Bukan orang itu kan orang-orangnya kan? Si siapa? Richard. Satu lagi. Soifong. Nggak tahu sih. Terakhir dia. Lu nggak tahu apa nggak mau ngasih tahu nih? Nggak tahu. Oh gitu. Soalnya terakhir dia, setahu gue juga si Soifong itu pemain sekalian nge-coach apa game handphone tuh? COD Mobile. COD Mobile. Oh gue ya itu. Emang tengil ya kalau anak CS ngomongin game mobile. Apaan tuh game mobile tuh gitu? Enggak, beda, tapi gue mau nggak main game mobile. Oh, iya. Kenal. Lupa namanya. COD Mobile. Cuman gue tau kalau misalkan dia main Valorant, cuman gue nggak pernah lihat dia main sih. Oh gitu. Mungkin masih fokus CSGO. Gue denger dari siapa kemarin? Gak pakai harus ini guys. Wih santuy ini. Iya santai. Wih, mantap, jangan lupa dipesan nih guys. Oh iya, Kombar Coffee. Ya. Silakan Gil. Oke, thank you. Lalu kalau gue tuh kenal lu tuh pertama kali lu sempet di NXL ya? Ya awal karir gue bener-bener GoPro NXL gue. Oh berarti gue tahu lu itu dari lu NXL, berarti dari awal banget ya? Abis dari NXL lu mereka apa lu? Iya, sejarah tim gue tuh dikit. Oh, gitu. Tapi timnya gede semua. Wih, gue demen banget nih. Nah, bener, tapi bener. Bener, setuju. Kan biasanya kan ada orang pindah tim, pindah. Cuman tim receh ya? Enggak gitu juga. Tapi emang menurut gue kayak tim yang gue masuk dulu kayak namanya lumayan lah, ibarat gitu lah. Tapi lu sebelum NXL kan gue mau tahu tuh, tapi berarti gue udah tahu dia dari dia di NXL, berarti ya gue nggak ketinggalan informasi lah ibaratnya. Iya. Lu sebelum di NXL lu gimana tuh? Sebelum di NXL gue cuman kayak tim iseng-iseng doang sebenarnya. Tapi tetap ikut turnamen gitu ikut. Gue main CS 16 juga dulu. Oh, sama siapa tuh CS? Ini dulu gue main nama itu. Main public doang. Oh gitu, sama Reddit. Iya dulu main public. Terus kalau mulai tanding tuh gua CS 16 dulu main tanding juga, tapi akhirnya gue pindah ke CSO. Oh CSO baru-baru ada tuh berarti ya? Ya gue pindah ke CSO karena turnamennya banyak. Akhirnya gue pindah juga terakhir ke CSGO. CSO tuh nggak lama ya? CSO tuh lumayan lama sih sebenarnya. Lumayan lama ya? Nah cuman waktu itu, tapi pas gua sebelum CSO itu gue pernah ikut turnamen CSGO dulu. Tapi di Indo itu kayak, itu turnamen pertama kali CSGO di Indo. Apa tuh, di mana tuh? Di JCC. Namanya IGC kalau nggak salah. Oh iya IGC ya. Gue lupa, pokoknya namanya ada deh. Tahun 2000. Itu lo main Excel? Enggak. Itu lo main Excel? Sama teman gua. Oh. Kayak gitulah. Itu masih kayak gue belum masuk ke tim-tim lain, tim gede gitu lah ibarat. Oh, okay. Masih belum ternotis ibaratnya gitulah. Akhirnya lo di-sign ke NXL? Nggak juga sih. Ah? Nggak juga. Belum juga tuh? Gue main CSGO, Habis itu gue pindah lagi main CSO. Oke. Main tiap minggu kayak ada turnamennya gitu. Akhirnya ikut terakhir tuh gue kayak ditawarin gitu lah. Mau masuk ke NXL nggak? Tapi di situ pada saat itu juga gue masih punya tim CSO, kayak main sama temen-temen aja gitu. Masih sama tim biasa ya? Dari situ gue kayak mikir juga kayak NXL kayak dulu buat gue wah banget gitu. Kayak emang kayak siapa sih nggak mau masuk ke NXL gitu. Akhirnya ya gue mutusin buat nyoba. Dan tapi pas saat itu juga gue lagi skripsi juga gitu. Jadi gue kayak sempat bingung juga, kayak takutnya kalau misalkan gue ambil NXL takutnya jadwalnya terus bentrok gitu. Tapi akhirnya gue kayak ya coba dulu lah. Coba dulu. Lu kuliah di mana ngomong-ngomong? Di BINUS gue. BINUS Anggrek? Iya. Fakultas? Sistem informasi gue. Oh SI. Iya. Tapi lu ini SMA lu di? SMA gue di Jakarta Pusat. Di SMA 35 gue. Oh 35. Di Karet. Tahu tuh ya? Tahu. Pernah dengar gue. Terus dari NXL lu berapa lama? NXL gue sampai sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Gue sama si Koricat, FRGD, Soifong, sama si SYS, sama Frost Misty. Oh, Frost Misty, si Albert ya. Tapi terakhir itu si Agung SYS-nya kayak ngerasa kayak mungkin dia capek dengan
jadwal latihan tau gak. Akhirnya dia mutusin buat out dari NXL gitu. Oh, gara-gara jadwal latihan. Jadwal latihannya terlalu ribet mungkin buat dia. Tapi itu pertama kali lu digaji berarti di NXL? Iya. Dari selama lu bertahun-tahun main game? Ya itu. Pertama kali gue digaji di situ. Jadi buat yang mau masuk tim, ya lu mesti sering ikut turnamen, terus lu buktiin kalau lu jago, otomatis pasti lu bakal dilirik. Jadi nggak mungkin kalau lu yang nawarin diri ke sebuah tim gitu. Betul. Otomatis kayak tim yang bakal nyari lo. Gitu. Setuju. Dan itu lu udah berapa tahun dulu tuh baru lu ke NXL? Mungkin kalau misalkan dari CS 16 itu awal gue ikut tanding 2011 mungkin. 2011 sampai 2016, 5 tahun berarti. Iya. Berapa gaji pertama di NXL? Berapa ya? Kalau nggak salah 2 juta deh. 2 juta? Iya, tapi itu termasuk lumayan waktu itu, pada saat itu. Makanya 2015 kan berarti kan? Itu mungkin 2014 bahkan. Oh 2014, terus berarti hampir 2 tahun di NXL? Iya, hampir 2 tahun gua. Oke. Udah kayak anak emas gua di sana. Oh gitu? Hidup enak ya? Wah. Tapi kuliah kelar? Kuliah aku kelar. Berapa tahun lu kuliah? 4 tahun. Wih, nggak telat? Iya, tapi gua itu. Apa? Ya, yang penting gua walaupun misalnya ada pelajaran yang fail, gue selalu ikut semester panjang ya. Iya, SP terus gue selalu ikut. Jadi gue selama kuliah gue nggak pernah libur intinya gitu. Jadi gue selama kuliah harusnya libur, gue SP itu. Ya, tapi akhirnya lulusnya tepat waktu juga. Tepat waktu ya. Lumayan lah, 4 tahun kan nggak lama juga lah. Paling cepat kan 3,5 ya. Sama gue juga tepat waktu. Tepat ya, berapa tuh? Kali 2 tapi. Jadi lu NXL berkarir 2 tahun tuh ya. Coblos lu dong, minum dulu. Coblos lu ya. Coblos lu. Nah, setelah itu lu berarti ke Reka tahun 2016 ya. Iya, 2016. 2016 lu ke Reka, tapi lu ke Reka bareng sama SCS juga? Iya. Iya kan? Pada saat itu soalnya si SCS itu... Tahu anjing, lu jangan pada ngeremehin gue lu. Gue kira nggak tahu lu. Buset, lu juga ngeremehin gue ternyata. Nggak gitu, nggak kira nggak ngikutin. Oh, ngikutin gue. Soalnya pas saat itu si SCS gabung ke Reka juga, dia kan sebelumnya udah nggak main CS Go. Oh. Cuman dia kayak emang pengen comeback waktu itu. Terus kebetulan gua orang cabut. Bareng sama Albert juga kan berarti kan? Iya, gue kayak sepaket berempat gitu. Lu, SCS, Albert, Agung salah. Hansel, si Bentet. Oh iya, Bentet sempat di Reka ya? Iya. Tapi sama Kevin juga kok? Sama Kevin juga. Berarti itu tim lu tuh? Iya. Di Reka tuh 5-an ya? Iya, ngeri gak tuh? Ngeri lumayan. Iya. Tapi kalau main PB tepnya menang gue. Nggak, bercanda guys, bercanda. Ya, map gue nggak hafal ya. Iya, berarti Bentet, Kevin, gua, Frost Misty, SCS. Udah yang punya CS ya? Yang punya. Itu Nexel hilang berarti tuh ya? Kan gue yang ngomong bukan lu kan tinggal ngejawab dong, iya apa enggak? Iya, udah. Kan gue ngomong ya. Udah tuh, jadi berapa tahun lu di Reka? Reka gue sampai 2019. Gaji lu berapa tuh? Gaji di Reka itu sekitar 5 juta. Sampai 2019, 5 juta. Tapi itu serasa sama apa Bentet lebih mahal? Kayak sama semua, tapi Bentet itu keburu cabut dia. Oh, dia ke ini duluan, dia ke Thailand ya. Jadi kayak Bentet cuman kayak mungkin setahun atau setahun kurang gitu dia. Di Reka abis itu dia cabut dulu. Sama Kevin kan cabut ya kan? Beda. Dia duluan ya? Dia duluan, Kevin nyusul. Oh, ya, tapi nggak lama ya? Kayak paling beda berapa bulan. Berapa bulan ya. Kayak gitu sih. Terus lu ditinggal mereka berdua tuh? Iya. Akhirnya lu juga hancur. Lumayan, tapi nggak hancur-hancur banget. Oh gitu. Masih. Yang gantiin siapa tuh? Gantiin si Ior. Oh iya, oke. Satu lagi? Connection juga sempat masuk. Oh iya, sempat masuk Reka ya. Dan Reka. Turnamen di Cina ya? Iya. Cina ya benar, Shanghai ya? Ya, gua pakai dia akhirnya gara-gara kayak bingung juga nyari player siapa lagi gitu. Bahkan itu sempat pakai orang Vietnam. Tapi nggak masuk. Ya udah nyoba cuman kurangnya gitu, kurang. Akhirnya ya udah akhirnya aki-aki lo aja. Kawin aja tuh yang main. Ya udah. Masih ngangkat tapi ya. Itu ibaratnya gimana tuh ya, anjing ngajak kawin tuh gue gak kebayang sih. Sampai 2019 dulu di Reka, bubar? Kira 2019, akhirnya kawin diganti juga sih. Sama? Akhirnya pokoknya line up terakhir gue pakai si Kro. Si Crozera? Ya, Crozera. Dia, karena dia keluar dari XCN. Oh, dia dari XCN ya? Iya. Terus si teman dia satunya pindah ke RRQ, dia pindah ke Reka si Kro-nya. Oh. Dan waktu itu gue sempat ada tawaran masuk RRQ nih. RRQ? Gue tolak juga. Berarti RRQ itu udah di si dubstep? Iya. Tahu kan gue?
Ngeri, gue demen nih, tahu deh, ternyata tahu. Suka sembarangan. Apa sebelum dia mau wawancara gue udah. Wah gila, rajin banget gue. Cari tahu dulu kan. Biar ini kompuser nyari. Kulik dulu. Dubstep terus sama. Ada dispenser satu lagi. Dispenser ya? Iya. Tapi itu Albert masih di ini ya, Reka ya? Enggak, dia pindah. Albert bukan di RRQ juga ya? Dia RRQ. Kan tahu juga gue. Ya. Terus akhirnya udah gue nggak pindah, gue stay di Reka aja. Oke. Dan di situ lu udah mulai redup dan RRQ yang naik tuh saat itu. RRQ lumayan, ya dia juara ISPL, juara 1, gue juara 2. Oke. Oh ISPL yang kita main di High Ground ya? Iya itu. Oh tuh, iya. Akhirnya, itu seru banget padahal ya. Cuman harusnya itu ada main event, cuman hilang main Hilang, bener banget. Kemana itu ya? Hadiah aja lama banget turunnya. Turun tuh, gue nggak tahu turun apa nggak turun ya. Tapi itu seru banget sih. Maksudnya di Indo ada turnamen kayak gitu. Gue tuh ngobrol banyak sama Kowin tuh di kontennya gue. Nah. Lu nonton juga jangan? Belum ya? Jadi gue ngebahas banyak tentang SPL itu. Itu sebenarnya seru banget cuy, turnamen kayak gitu. Biar ibaratnya kayak tiap tim jadi punya divisi juga banyak. Bener, satu ini kan. Tapi kalau kayak gitu Bigetron hilang dong. Lo kok ketawa sih? Kalau di SPL lagi Bigetron hilang dong. Kan dia cuma punya PUBG. Oh iya bener ya. Iya kan? Tapi itu sekali-sekali doang sih, kayak berapa tim punya divisi CS gue. Karena dulu di Indonesia gitu yang punya divisi CS tuh cuma dikit, yang bener organisasi gitu ya. Bener kayak dikit. Tim e-sport ya? Bener tim e-sport gitu. Jadi pas mau SPL itu mau nggak mau mereka harus punya 5 divisi. Iya. Yang dimana mereka harus nyari. Iya, nah itu pada tahu nggak lu yang ngecengin gue? Pada tahu nggak lu? Jangan lu baru main game 2 hari lalu lagi. Minum dulu dah. Aduh, oke. Jadi abis dari situ lu ditarik lagi mau apa nggak? Nggak. Kenapa? Karena kayak gue males main sama orang luar pertama. Gue pengen kayak full Indo. Dan gue juga kayak, gue gak enak juga sama owner gue dulu waktu itu. Oh, lu deket ya sama si siapa namanya? Swadi. Swadi ya. Ya, karena gue kayak, ya gitulah. Udah, tapi terakhir akhirnya gue 2019 itu gue pindah ke BUM. Lu sempet ke BUM ya? Kan gue bilang, tim gue lumayan gede-gede semua. Ya kan? Berarti ke BUM-nya sama SCS juga? Enggak. Gue sendiri. Jadi rekanya di disband. Di disband, oke. Gue ke BUM. BUM itu siapa aja? Gua, terus si Jason Forsaken. Adanya Kevin. Terus? Aaron Mindfreak. Oke. Terus Flip Jeder. Sekarang dia main juga di Alex Bosa. Lu tau gak cerita gue? Ada cerita gue sama dia tuh. Kenapa lagi? Ada apa nih? Dia kan anak PB kan? Dia anak PB? Iya, dia tuh jago banget. Di PB? Di PB. Nah terus? Enggak, maksud gue dia semua game jago menurut gue. Di PB pun dia jago. Nah, boleh lah ya. Iya, dan ini tim gue yang terakhir ini, yang gue pergi ke Brazil ini, itu dia berlima nih. Terus leadernya ini bilang, dia udah gak betah banget sama si, siapa namanya? Si Flip Jeder ini. Siapa namanya? Nama aslinya? Iya. Bani. Ya. Katanya, woi, itulah kalau kita masuk grand final main ya, aku masukin nih orang ke-6. Dia masuk grand final, dia di-kick, gue ganti gue main grand final di dia benci lu sih, Fix. Iya, pasti sih, gue juga tahu. Pasti aja. Lu bayangin dia nih sampai grand final. Udah main event nih 8 besar Indo, terus dia di-kick ganti gue. Abis itu gue menang ke Brazil. Oh iya. Oh dia main itu? Main dia. Baru tahu gue. Nah abis itu dia pas pindah, dia sempat ke NXL dulu berarti ya? Iya, dia sempat ke NXL. Dia pindah tuh, dia kan bukan orang Jakarta kan? Iya, dia orang Palembang. Dia terbang ke Jakarta. Oke. Terus dia dari NXL cabut, mungkin dia balik lagi ke Palembang dulu. Terus baru pas dia mau masuk ke BUM, balik lagi ke Jakarta gitu. Halo Bani. Kali nonton ya. Iya. Itu juga gue sebenarnya nggak tahu menau. Tiba-tiba gue dimasukin jadi cadangan. Gue juga pernah kayak posisi kayak lu sih. Pernah. Jadi bukan salah gue juga sih sebenarnya. Iya. Gue nggak tahu apa-apa. Siapa yang digantiin tuh? Pas di mana? Ada pas gue di NXL juga dulu. Oh. Gitu. Tapi juara abis itu? Iya juara sih. Oh shit. Kita ngebuktiin dong ya nggak? Iya. Kan ada tosnya dong. Ini tos. Ibaratnya kan kita ngegantiin dia, cuman kita buktiin kita bisa, ya kan? Betul. Emang lu lebih jago, cuman gue lebih pinter. Anjing. Ya udah tuh, lanjut nih. Nah, BUM siapa lagi tuh Flip Jeder? Flip Jeder gua, Mindfreak, tapi satu lagi tuh. Adanya Jason, Jason. Adanya Kevin. Dan Bolang tuh gantiin si Flip. Berarti itu line up terakhir CS BUM enggak? Iya. Iya kan? Iya. Oke. Terus terakhir ya udah itu, akhirnya dibubarin CS-nya. Disband juga? Disband juga. Itu gara-gara benar-benar nggak ada CS2 sama sekali ya? Nggak juga sih.
Gara PA kayaknya. Hah? PA. Kayak kenapa? Kalah mulu. Oh, kalah mulu. Kalah di mana maksudnya di saya gitu? Di saya gue terakhir kayak harusnya ada beberapa turnamen gue lolos tapi blunder aja kalah gitu. Oh, oke. Ya itulah kelebihannya CS gue ya kalau menurut gue ya. Dia tuh bukan tandingan lu bukan di Indo lagi, men. Udah lu minimal harus juara saya Asia, iya nggak sih? Iya. Bukan ya, jadi kalau di Indo udah kayak buat apa lu juara di Indo? Yoi, setuju gue. Nggak kemana-mana lu. Nggak kemana-mana bener. Iya. Dan sampai luar pasti ujungnya kena bantai juga. Iya, betul. Dan gue pernah deh, tim CS deh dari 16 yang paling tinggi prestasinya di Indo. Apa? Maksudnya gimana? Dari CS tim CS 16, CSO maupun CSGO yang paling tinggi prestasinya sampai keluar. Paling NXL. XCN NXL kayaknya. XCN zaman dulu banget ya. Yang ada si siapa namanya? Dulu ada Kido. Iya. Oh iya, Kido ya. Itu zaman dulu banget. Ya, berarti Kowin juga itu. Iya. Oh iya. Lupa disebutnya. Iya, aki-aki ya kan. Iya. Oke. Terus dari Boom itu lu kemana? Terus dari Boom di disband, tapi sebelum gua disband gua alhamdulillah nih. Juara dulu di Malai. Tapi itu sama juara 3 sih. Tapi di situ kayak gua kayak nggak berharap banyak sebenarnya. Tapi entah kenapa gue kayak bisa juara 3 gitu kayak lumayan gitu. Lumayan ya. Daripada nggak juara sama sekali gitu. At least bersyukur lah ya. Lu terbang tanding luar, masa lu belum nyampe grup stage tiba udah gugur. Udah gugur, pulang tangan kosong ya berarti. Berarti lumayan lah gitu. Di situ akhirnya gue disband, baru gue masuk ke tim Cina. Oh lu sempet ya? Ya gue main di Aster. Oh. Ya itu. Berarti lu kesana juga? Nggak bisa, corona. Oh baru-baru ini berarti? Awal tahun ini berarti gua. Awal tahun kemarin? Nggak kedengeran ya? Ente tahu? Enggak. Tahu. Iya. Masalahnya kan yang didengar selama ini kan CS gue ya cuman Kevin, Bentet ya kan. Lu sih kadang suka menyerang gitu pasal kayak tadi kan awal kan ya gua mah nggak apa-apa gitu kan. Ya gua nggak apa-apa. Sekarang akhirnya udah nggak ada tim gua sekarang. Jadi kayak makanya gua iseng ikut Valorant karena gua kayak CS juga udah nggak punya tim, jadi iseng aja nyobain main Valo, kayak lagi rame juga turnamennya kan. Iya. Gitu. Tapi si Kevin sama timnya gimana sih? Mana? BTRG ya? Udah disband setahu gua. Juga, ya? Kan dia udah balik ke Thailand lagi sekarang. Oh dia udah balik lagi? Nah, tapi dia mungkin jatuhnya bukan jadi pemain sih mungkin ya. Apa? Tapi intinya dia masih dalam bagian Thailand, tapi dia bukan pemainnya gitu. Oh, kayak akademinya gitu? Enggak akademi juga substitution, sih. Mungkin kayak stand in lah jatuhnya mungkin ya. Intinya dia masih kontrak sama Thailand gitu ya. Oke. Baru kan? Maksudnya? Ini dia di disband lalu dia ke Thailand. Baru. Berarti dia dipinjemin lah ke BTRG itu dipinjemin. Oh gitu. Nah BTRG-nya terus bubar jadi ya udah dia balik lagi lah ke Thailand itu. Lalu Bentet masih kontak-kontakan sering? Terakhir gua di Discord lagi gabut aja jam 6 pagi itu masih nongkrong. Tiba-tiba dia bisa masuk. Terus dia nanya-nanya biasa. Lu sekarang main Valorant? Dicengin nggak? Temen gue pada main di sini nih. Gue belum nyoba nih kata dia gitu. Terus sekarang teman-teman dia yang di tim dia yang di JNJ itu pada cabut semua. Pada main Valorant? Dia bingung dong. Bener cabut. 4-4 ya? Kayak dia kurang 3 deh sekarang. Oh shit. -3 tuh gue tau diserang minus siapa tuh dia. Apa minus? Cabut 2 deh, sorry. Cabut 2. Oh. Padahal dia habis juara ya kemarin ya? Dia terakhir juara Dreamhack ya, dia juara. Tahu kan gue? Set. Ngikutin alhamdulillah. Dia sempet nanya-nanya gitu doang sih kayak Valorant gimana gitu-gitu. Udah sih. Ya dia geli juga lah megang ibaratnya kan udah 60 juta sebulan ngapain lagi gue main game lain ya enggak? 60 juta? Misalnya. Soalnya gue di luar itu apalagi udah di Latin Amerika sana nggak mungkin di bawah 30 sih. Nggak mungkin. Ya kan Thailand aja gocap. Memang iya. Bener nggak? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Mungkin. Ya sekarang udah megang duit segitu sebulan lo ngapain lagi main game lain? Nah kalau kita kan masih mencari nih kan beda ya kan. Yang satu lagi bingung mau kemana, yang satu bosen sama yang lama ya kan nggak kayak dia yang lama nih. Ya jadi kan kita mencari. Kalau dia mau bodo amat. Tapi berarti dia ada juga kemungkinan buat terjun ke Valorant atau menurut lo? Menurut gua mungkin kalau dia balik ke Indo ya. Tapi feeling gue sih kayak kalau dia balik ke Indo banyak tim yang mau narik dia. Itu udah mungkin enggak gitu. Berarti yang tadi gue bilang kalau lu jago pasti tim tuh yang bakal narik lu.
Lu tinggal leha-leha aja, lu mau masuk tim gua nggak? Udah, kayak gitu. Berapa duit? Oh enggak, ini kayak gitu. Tinggal dia aja mana yang offernya paling bagus, tinggal udah gitu. Dan gue pengen nanya sama lu, kenapa Kevin dan Bentet yang menjadi bintang di Indo ini? Karena apa perbedaannya dari cara latihan, cara dia berpikir atau apapun itu? Kan lu lebih kenal sama mereka. Gimana ngomongnya ya? Mungkin kalau Bentet emang dari zaman dulu, dari gue main CS 16 itu, dia udah jago banget. Gue masih tolol, dia udah jago banget. Bahkan dia turnamen, ada sempet turnamen di Kelapa Gading, Ngangam harusnya tahu nih, di Moi nih. Turnirnya Avner ya. Dia nggak juara, tapi MVP-nya dia. Gimana ceritanya tuh? Ya, bingung kan? Yang juaranya nggak dapet MVP. Dia kayak juara 3 apa juara 2, kayak juara 3 dia kalau nggak salah. Tapi MVP-nya dia. Tuh bunuh berapa banyak tuh dibunuh sama dia. Nah, kayak gitu. Terus juga pernah sempat turnamen CSGO gitu di level 1 atau level 1 samping tahu lah bang, ya Allah, masa nggak tahu amat level 1. Ya. Lo pernah tahu nggak yang ngecengin gue level 1? Nggak tahu kan lo? Ya ada itu samping Binus tuh. Di basement. Ya di basement ya betul. Nama turnamennya Gamersnet atau apa gitu. Nah dia MVP juga. Tapi emang dari zaman dulu ibarat tuh dia emang jago. Cuman jeleknya dia dulu sering disuruh pulang kalau misalkan tanding kemalaman. Oh, anak mami. Ya begitu. Keluarganya mungkin terlalu nggak ngebolehin gitu lah. Iya. Tapi dia ngebuktiin. Gokil, kan. Gokil. Pernah waktu gue final, gue nggak final. Gue udah kalah sama dia. Di final, tanding, kalau misalkan dia menang sekali tuh langsung menang karena dia ibarat dari upper bracket nih. Tapi karena akhirnya dia kalah map 1, otomatis mesti main map selanjutnya. Karena udah kemalaman, dia cabut pulang. Anjing ninggalin kalah. Kita dalam Major 2 astaga. Bete gila tuh timnya. Gue inget tuh, tanding 5-2 tuh. Berarti dia tuh emang dari dulu udah kelihatan lah ya, rising star gitu apa. Dan dia bisa, dari sini gue bisa nyimpulin kayak dia tuh dulu jago dan dia tetap jago, dia bisa mempertahankan performa, bener ya? Iya. Dan dia orangnya niat juga sih. Nggak cepet puas. Iya. Kayak banget gue waktu itu masuk NXL awal di baru join juga. Misalkan gue tuh jarang kayak namanya, misalkan ada taktik dry run kayak nyobain dulu taktiknya. Dulu tuh di NXL gue kadang ada taktik ini nggak dicobain. Setelah dia masuk kayak, cobain yuk. Kayak dia ngajak orang gitu kayak buat, ayo dry run gitu. Sama sih si X-Grade juga kayak gitu orangnya. Oh gitu ya, perbedaan. Jadi nggak jauh beda antara mereka. Nggak jauh beda, cuman mungkin bedanya kalau Hansel, kadang dia juga hokinya gede. Hoki gede. Gue juga bingung tuh orang hokinya gede banget. Oh nggak tahu dah. Bingung gue ngomongnya juga. Oke gimana dalam hidupnya apa dalam in-game? Dalam in-game. Misalkan darah lu 5, ada HE sebelah lu kena granat. Darah lu sisa 1, nggak mati. Oh gitu. Ya kayak gitu kayak, kok nggak mati? Maksud gue kayak kalau lu di posisi dia kayak, mati nih lu nih, tapi dia kayak hidup lah gitu. Gue tahu kenapa gitu. Kenapa itu? Nurut sama orang tua dia. Betul. Kan jadi orang tua sayang, gitu doain. Itu kelebihan. Nah, kalau kita kan ngebangkang. Bagusnya dia juga dari zaman dulu sebelum dia tanding dia selalu berdoa. Gokil. Religius banget dia. Banget. Iya. Berarti anaknya emang lurus ya? Lurus banget. Ya. Dan kalau Kevin, apa keindahannya Kevin? Kalau Kevin, dia jago. Pasti jago. Ini jago. Yang kedua, kayak dia juga kayak ngelit buat timnya gitu. Pinter ya. Nah, terus juga misalkan di dalam in-game, misalkan dia tahu musuhnya mainnya kayak gimana, dia nge-call itu cepet, kayak mikirnya cepet kayak, kan musuh main gini nih guys, kita gini aja. Kayak biasa tuh kebanyakan orang kayak diem. Kalau dia tuh biasa langsung kayak ngebaca terus ngarahin gitu. Inisiator dia gitu jadinya. Second lead lah ya. Ibaratnya kayak misalkan lu ngomong A, orang ngikutin tuh kayak ragu. Kalau dia ngomong A, pede. Ayo gitu kayak. Tapi dia second lead jatuhnya ya? Enggak juga sih. Oh enggak. Terakhir pas si Vitailo bukannya second lead dia? Kayak sempat ganti-ganti dia. Vitailo itu gitu lah. Oke. Jadi tapi kenapa Bentet yang lebih bersinar ya? Enggak tahu sih, tapi emang skillnya dia gokil sih. Siapa Bentet? Iya. Kalau untuk dari skill ini masih oke Bentet apa gimana? Susah juga sih ngomongnya sih. Ya? Iya. Beda sih. Beda sih ya. Satu juga AWP kan. Iya, satu AWP benar-benar. Sedangkan iya paham. Tapi intinya dua-duanya superstar lah gitu. Dan kenapa adanya belum bisa? Kan adanya jago juga. Oh, adanya jago banget cuy. Terus kenapa dia belum? Gue nggak ngerti tuh orang makan apa sih. Jago banget sumpah. Gila tuh orang. Keluar domain FPS kali ini. Tapi emang gue akuin dia jago banget nembaknya. Dan dia juga jago dia kayak hampir 11-12 sama Kevin lah. Tapi emang Kevin lebih banyak pengalaman jadi kayak dia lebih bisa mikir lah kalau Kevin. Experience yang berbicara lah ya. Kalau Jason nembaknya jago banget. Dan dia juga sebenarnya bisa
kayak ngelit kayak kokonya tuh. Cuman masih di bawahnya dikit lah ibarat kayak gitu. Masih bisa diotakin lah. Oh gitu ya. Ya, umur juga sih. Umur berapa sih dia? Kayak 16 deh. Anjing. Baru 16 dia. Tapi emang dia kenapa dia nggak go Inter? Karena mungkin emang masih sekolah kali ya? Iya, tapi sekarang gara-gara dia sekolah belajar dari rumah juga gara-gara corona gini, dia sekarang main di tim Singapura sih. Siapa sih Jason? Iya, bareng si Manfred itu online. Oh, kayak gitu. Iya ya, ada abang ya gitu ya. Iya. Ngeri. Menurut lo kira-kira ada lagi nggak superstar Indo yang selain mereka berdua? Ada sih harusnya. Ada kayaknya. Siapa? Sebenarnya gue kurang tahu juga, cuman gue kayak kalau ngeliat doang gitu ya. Karena gue juga orangnya jarang main sama orang yang gak gue kenal tuh kayak jarang gitu. Kecuali misalkan temen gue main sama lu nih, terus lu ngajak orang lain lagi, itu baru main. Kalau misalkan kayak gue gak kenal sama dia nih, gue kayak gak mungkin main sama dia gitu. Nah, kayaknya sih kalau menurut gue yang bekas pemain Somnium yang sekarang di Alter Ego. Siapa? Teh botol? Iya kayak Teh botol, kayak Berserk, ya itulah kayak kelihatannya sih kayak M-star banget ya. Kayak oke lah di Valorant gitu. Oh gitu ya. Tapi lu setuju nggak sih di Valorant ini orang yang semi pro di CS bisa jago di situ? Yakin? Hah? Yakin? Iya nggak sih? Gue mikirnya gitu soalnya, bener nggak? Bener kan? Bener. Yang tiba-tiba nggak kelihatannya tiba-tiba jebret. Nah iya banyak tuh yang kayak misalkan gue tahu dia main CS gue kayak tapi nggak kelihatan namanya, tapi di Valorant bisa jago tuh kayak banyak kayak gitu. Itu termasuk Teh botol itu kan? Teh botol lumayan sih sebenarnya. Maksudnya karena dia juga pernah masuk di NXL kan. Oh ya? Ya, dia kan pemain NXL sama si Elmimor, si Hagai. Oh si Hagai. Ya, dia berdua. Ya itulah gitu. Cobaan buat lu pada tuh. Jadi kan lu ngerasa kayak ibaratnya gue udah di atas stepnya dia nih CS nih. Tiba-tiba dia ngelewat juga. Iya, kayak gitu tuh bahaya tuh ya namanya. Tapi yang kayak gitu bikin lu penasaran sih kayak ini orang kok bisa jago banget gitu. Kalau penasaran lu positif, oke Gil. Positif. Cuman kalau lu penasaran kayak sekarang gini, gue banyak nemuin orang yang kayak nggak terima orang jago. Enggak lah. Ada sih, ada. Masih kalau gue nemuin orang kayak gitu kayak anjing lah bisa begini. Iya. Nge-cheat nih. Inilah, ya nggak sih? Iya, kayak dia udah merasa dirinya tinggi atau gimana gitu kan. Karena zaman sekarang kan goib-goib gitu loh. Orang main game udah di rumah bukan di warnet lagi. Apa yang mereka bisa ngelakuin hal itu. Kan banyak sekarang juga kayak kasus-kasus yang turnamen Valorant kayak si ROC itu bener gak? Iya kan? Bener gak? Nggak tahu gua gak ikut turnamennya. tapi banyak gosip ya kan. Cuman gua nggak mikir kayak gitu sih. Gua selalu mikirnya namanya juga game baru kayak ada pasti ya. Mungkin dia lebih jago daripada gua gitu. Gua selalu mikirnya positif aja. Cuman nggak tahu kalau misalkan goib apa gimana karena gua nggak ngerasain goib gitu pas saat itu sampai bisa dituduh kayak ini nge-cheat apa gimana gitu. Bener tuh itu waktu gue lagi nge-cash tuh merigen tuh ROC katanya. Gimana gue bilang. Gue ngeliat Teh botolnya gue bingung ini anjing nih orang capek lagi. Kalau gue ngeliat Boom Nanda, SCS, ya udah kita emang jago. Lah ini kalau orang-orang ini siapa lagi. Nah dari situ gue berpikir tuh nih kalau anak-anak CS masih ngerasa mereka hebat, terus mereka pindah ke Valo, di mana mereka masih merasa diri hebat, udah habis pasti dibantai. Dan kemarin lu kenapa bisa menang tuh lawan Boom? Wah, gue nggak tahu sih, itu cuman berdasar gue cuma ngikutin. Tapi itu lu ngejambak lo jatuhnya lo. Bener-bener Boom itu ngegerak anjing. Gue berarti 2 kali sih jatuhnya lawan Boom kayak gitu. Iya. Di map yang sama. Oh ya? Iya. Yang pertama itu yang lu bilang. GHLF itu. Gue ketemu Boom juga. Di situ tuh. Berarti lu main Valo dari X1 ya? Iya, dari X1. Pertama banget berarti ya. Oke, terus pas itu ibaratnya Boom tuh kayak nggak pernah kalah gitu. Kayak dia selalu juara. Kalau nggak dia mort dibilang itu. Nah itu pertama kalinya Boom nggak juara di turnamen yang GHLF itu. Kalahnya sama lo orang tuh. Iya dia kalah di situ. Kenapa tuh? Kalau gue lihat tuh kayaknya lu tuh udah ngebaca mainnya dia. Nggak tahu, gue cuma ngikutin komennya yang kayak gitu aja. Gil drone sini. Oh siap bos. Drone. Karena Kevin udah ngebaca juga sih cara main mereka gitu. Iya kayaknya gitu. Kalau gue bilang sih, kalau gue dari gue ngeliat cara main lu orang tuh kayak lu udah tahu, oke gue main B, abis ini pasti dia jaganya begini. Nah kita main ini. Kalau menurut gue. Iya oke kayak gitu lah. Simple play intinya. Iya kan ya, simple ya. Berarti bener. Dan kalau menurut gue anak PB, lu suruh main Valo, buset ngebul bos, 13 round. Nih, 13 round ngebul malah mikirin ini anjing abis ini gue harus ngapain nih kan. Cuman kalau CS 16 round ketawa-tawa ngeliat Valorant 13 round, iya nggak? Iya. Cuman ya paling PR-nya di utility-nya doang. Iya. Betul. Jadi lu bakal lanjut Valorant-nya?
Tergantung sebenarnya. Soalnya tim gue juga pada sibuk kan. Kayak si Jason, dia punya tim CSGO. Si Aaron, si Mind Freak itu juga harusnya kan dia yang main kan, tapi karena dia nggak bisa main, akhirnya Crow yang main. Nah, terus sekarang ditambah Ior, cabut nih. Jadi kayak, gimana tuh? Udah pada tahu sih harusnya. Oh, Ior cabut. Cabut. Kemana? Ya situ dah. Oh iya. Sini. Udah pada tahu juga sih harusnya. Udah pada tahu. Udah tanding soalnya tadi siang. Oh gitu. Udah pada kepo-kepo orang kan netizen. Iya parah keponya. Salah dikit dibacotin emang bener. IG hilang aja. Bang IG-nya udah gak ada bang. Wih cepet ya dipetan dia. Intelnya banyak. Nah udah. Kayak gitu. Berarti bukannya anonim ini bukan yang berarti lu nggak ditarik tim besar, cuman emang lu nya pada nggak siap. Kayak contoh si Kevin, kayak dia masih pengen main CSGO lama. Kalau si Jason, dia juga udah ada tim. Jadi kayak sebenarnya kayak misalkan gue ikut turnamen gitu, tergantung sikon mereka juga. Ya. Kadang ada bentrok gitu, takutnya dia tanding juga. Jadi kalau misalkan emang free dia bisa. Cuman kadang kayak si Jason gitu dia nggak bisa ikut karena dia nggak enak juga sama timnya. Karena dia udah punya kontrak main CSGO, kenapa dia ikut turnamen Valorant gitu. Kayak nggak etis aja gitu. Nggak boleh lah, nggak profesional lah. Nggak profesional lah jatuhnya. Gitu. Tapi ada tim besar yang nawarin orang? Belum sih. Belum. Nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada. Kayaknya banyak banget tuh yang ngarepin tuh. Ya kan Anonymous ditarik sama tim besar ya. Tim ini kuat bayar gaji Kevin. Sebenarnya itu baru gue pengen ngomong, sebenarnya itu mereka itu pasti itu. Soalnya ini game baru. Iya, jadi itu otomatis pasti kayak orang minta gaji gede nggak mungkin ngasih, bener. Kecuali Boom ya, bosnya gue nggak tahu tuh ya punya tim CSGO di Brazil, gue bingung gue sih. Valves yang ditarik sih. Jago sih itu. Siapa yang gendut? Bolt. Tahu lu? Ya ampun Gil, ngopi dulu tas lu ah. Biar santai. Suka ngeremehin orang. Tapi menurut lu Valorant kedepannya bakal gimana? Harusnya ya bakal gede karena dia selalu update kan, ada update hero lah, ada agentnya juga, turnamennya juga, apalagi kalau misalkan emang dari rakyatnya ngeluarin bener official turnamen gitu, itu otomatis pasti gede sih. Kan bulan depan ya? First Strike. Itu official dari rakyatnya. Official itu First Strike. Oh. Itu official, itu pertama kali. Oke. Kalau gua nggak salah ya. Tapi iya sih seharusnya. Harusnya iya. Oke. Iya nggak sih? Nggak tahu gua. Tapi ya kalau misalkan itu bukan pun dan kedepannya bakal ada emang dari ibaratnya kalau CSGO kan ada turnamen majornya, emang itu dari ibaratnya Dota juga dia kayak di internasional gitu. Tengah turnamen major sama minornya kan ada tuh Dota. Nah kalau rakyat bikin juga ada pasti harusnya rame terus sih. Maksudnya nggak bakal kayak cuman rame 3 bulan awal atau berapa bulan awal gitu. Udah mulai pembukaan pendaftaran nih, masih sepi loh. Serius? Iya. Ini buat kalian juga nih yang pada nonton yang masih asik main Valorant, bolehlah kalian ikut nih karena First Strike ini dia ibaratnya gede sih. Turnamen pertama official dari Valorant yang dimana nanti mungkin pemenangnya itu bakal dikirim ke luar negeri, dia keadaan juga kan. Setahu gue sih gitu, dan ada bocoran juga kalau yang megang Riot sih jarang banget ada yang drop lah game-nya. Mantul. Dan LOL Mobile juga kan mau keluar. Sebenarnya udah keluar di Android, tapi nanti di iOS-nya belum, dan karena dia masih beta juga, itu juga dipegang sama Riot langsung. Jadi Riot sekali masuk langsung game PC game mobile iya. Tahu duit dia. Tahu ada duit. Gokil. Lu nanya apa enggak? Nanya apa? Wah, ngeri ini kalau ditanya nggak. Gue sebenarnya cuma pengen ngasih kayak motivasi buat e-sport gede kayak lu mau lama berkembang, kayak sebenarnya narik tim media bisa jadi apa sih? Batu lompatan. Iya. Kayak ya udah lu gaji, cuma mungkin buat nutup besarnya itu ya kalau mereka juara potongannya yang mungkin nggak segede yang udah kayak gitu dong. Tapi kan balik lagi dari sisi mereka juga belum siap untuk melakukan hal itu, kayak si Kevinnya masih begitu, si Jasonnya masih begitu. Soalnya sayang juga Kevin, karena nama dia udah gede di CS bener gitu. Dan mungkin aja sih, cuma nanti kayaknya kalau emang dia bener-bener open gitu sih, gue yakin pasti pada mau lah. Ya titik baliknya dari First Strike ini ya. Iya seharusnya bener sih, jadi titik balik. Oh iya, lu setuju nggak kalau gue bilang, kalau gue nih, gue cukup awam yang dimana gue main CS 16 gue main, CSO gue main, CSGO pun gue main, cuman gue orangnya malas ngulik konsol, ngapalin konsol gitu-gitu tuh gue malas banget. Dan sedangkan kalau player CS nggak mungkin nggak pakai, iya pasti, iya kan? Iya.
Dan gua ngerasa di mana game Valorant ini dia tuh penyempurna dari semua game. Setelah gue mainin game FPS semuanya, nggak semua juga sih, beberapa lah ya. Tapi yang hits kayak CS:GO, CS16, terus apa Fire? Free Fire? Oh, bukan. Ngomong Fire ya biasanya. Apa yang lu main dulu? Apa? Ava, terus sama satu lagi? Kecewat gak tuh? Crossfire ya kan, PB. Jadi gue tuh ngerasa kayak Valorant itu penyempurna dari game-game itu. Dalam arti yang pertama, lu nggak perlu konsol. Lu bisa ngelihat sendiri ngatur ya kan, sensi, map, crosshair, terus settingan apapun bisa lu ubah sampai suara, sampai apa FPS. FPS ya. Mau grafik, mau apa tuh? Bener nggak sih? Gue ngerasa gitu banget. Makanya emang si Riot anjing ini nih, dia pinter banget sih bikin game yang dimau dia penyempurna semuanya. Terus yang dimana sekarang lagi zaman game-game yang penuh utility dari MOBA disatuin sama FPS. Jadilah nih Valorant nih, ya kan? Jadi nggak ngebosenin, skillnya ada. Cuman katanya itu pattern aimnya tuh emang random masih ya. Itu dia kendalanya juga sih. Iya, ntar kalau kagak random lu pada jago-jago bener dong. Hah? Bener juga, enak aja lu. Kayak gitu sih, susah sih kadang. Tapi untuk basic CS:GO banget ya. Apa CS16? Nggak tahu sih. Tapi menurut lu? Menurut gua kalau CS:GO nggak juga sih. Soalnya dia punya nembak gara-gara random, jadi apalagi dia punya senjata kayak di Tero CT, bukan Tero CT, sorry, Attacker sama Defender. Gue dibacotin nih kemarin gara-gara ngomong Tero CT nih anjing. Lo lihat nih Pro CS masih ngomong CT Tero bangsat. Orang CS:GO aja ngomong spike aja. Masalah nggak? Iya, masalah nggak? Kan kagak, yang penting gue tembak lu mati headshot ya nggak? Oh, anjing gue ngomong CT Tero, bos ini bukan game sebelah. Anjing, kesel bener gue. Refleks tadi ngomongnya. Tapi nggak apa-apa, gue setuju. Tapi kan lu ngerti seharusnya pakai di bos ini bukan game sebelah, ini Attacker Defender tai kucing. Tapi ini baru pertama kali juga sih. Ada game kayak gini, bom site-nya Attacker Defender? ABC. Oh, ABC, iya. Gue baru pertama kali main game, biasa cuma AB doang. Sekarang ABC. Iya, bener-bener jadi dibikin nggak bosen, biar lu pernah main mulu. Betul. Kita, maksudnya bukan lu. Kita. Gue jujur, gue pernah Valorant keluar nih, X1, gila gue main 12 jam. Gue tuh nggak pernah. Iya, enggak, sebenarnya nggak grinding juga, tapi ya grinding sih, cuman lebih ke fun aja kayak game baru ya. Kayak lu punya suasana baru. Kan? Iya. Pas season 2 gue diamond udah mentok, udah handal gue anjing udah main lagi. Satu lagi Gil, gue mau nanya sama lu. Apa tuh? Jadi waktu itu si Manson pernah ngebuka jasa joki. Dia streaming joki sekali menang 30.000. Gue nggak masalahin itu. Gue nonton, gue sering banget nonton lu, Crozera, Kevin, apalagi Manson, siapapun, Nanda yang streaming Valorant, gue selalu ngeliat pantau ya. Sebenarnya bukan pantau juga, belajar. Ya karena ngeliat di home, nongol, tonton lihat gimana sih cara mainnya. Nah di situ ada salah satu viewers yang ngomong gimana game gak cepet-cepet sepi, isinya jokian sama Smurf. Gimana menurut lu? Gue juga sebenarnya bingung sih kalau orang ngejoki gitu. Misalkan dia jokin terus ID dia Immortal apa-apa. Buat apa sih sebenarnya? Iya. Nah itu gue juga bingung, maksudnya kayak misalkan dia punya jokin terus dia Immortal. Terus buat apa lu? Pamer pangkat? Iya, main tolol gitu ya? Buat pamer ke teman lu apa? Buat apa gitu? Soalnya kalau lu main juga pasti lu pusing main di rank tersebut gitu. Yang ada lu nyusahin. Bener. Tapi bukan gua gara-gara ngomong gini jadi orang mau joki kayak terjokinya nggak laku. Gimana nih? Itu pilihan men. Iya. Cuman kan gua juga nggak ngerti juga kayak misalkan orang minta joki itu buat apa? Biasa sih harusnya buat pamer doang sih menurut gua ya. Dia pencapaian dia gitu kan, pamer kan, dan usaha joki itu benar-benar gokil kan. Cuman di sini tuh kayak gue sempet ngelihat komen viewers kayak gitu tuh, gue jadi kayak mikir, ngerti nggak lu? Oh iya benar juga ya, lu bayangin lu baru main game itu, ketemunya orang-orang Smurf, ketemunya orang joki, bete nggak lu? Sepi nggak tuh game? Logis dong. Nah di situ gue ngechat, mungkin Manson bacanya itu nggak seneng. Jadi gue ngechat, oh iya benar juga lu ya, kalau game isi, mungkin gue juga salah sih ngechat di live chat. Jadi mandangnya si Manson gimana gitu ya. Itu gue sorry deh Sen, tapi gue gak maksud apa-apa. Gue cuma mau nerusin kayak, oh iya bener juga ya, gue nerusin apa yang orang ngomong. Kalau game ini setiap lu main, lu pengen belajar game ini tapi isinya orang jago semua di pangkat bawah, lu bakal main lagi gitu besoknya. Ya, jujur aja nih, gue juga suka nge-smurf nih. Cuman gue nge-smurf bukan buat kayak ngebantai rank-rank bawah apa gimana. Biasa gue nge-smurf buat nemenin orang gitu yang ranknya emang setara atau enggak. Gue nge-smurf tapi emang smurf gue juga ranknya setara sama
ID asli gue gitu ngerti gak? Oke. Jadi emang kayak lu cuma pakai cara orang gitu dong? Iya biasa kayak gitu. Smurf dong? Ibarat kadang gue juga smurf sih ibaratnya. Oke. Cuman gimana ya? Kayak misalkan gue juga bingung sih ngomong gimana sih. Kadang juga gue nge-smurf juga nggak ngebantai orang tersebut. Maksudnya musuh yang ketemu sama gue nggak gue bantai juga. Kadang gue juga kalah gitu. Kayak gitu sih. Ya mungkin lawan lu juga smurf juga. Iya betul. Nggak, tapi lu bener nggak? Maksudnya lu kalau gue salah nggak sih ngomong kayak gitu? Ada orang yang ngomong kayak gitu, tapi mungkin gue ngechatnya di live streaming ya. Jadi si Mansennya tuh kayak bacanya gimana gitu ya. Iya. Ya gue nggak maksud kayak gitu sih. Jadi ini nih ada beberapa crash yang dimana kayak gue mantau lu orang, terus gue sempet nge-reaction si Agil juga, terus gue sempet ngechat di Mansen. Takutnya jadi bentrok semuanya nih. Tiba-tiba kan ada yang ngomong anjing tuh si Oleh gini. Si Mansen nambahin lagi, bangsat emang dia waktu itu masuk live streaming gue gitu. kelar langsung. Banyak haters nih ya. Iya, sebenarnya sih banyak haters nggak apa-apa. Gue lebih banyak haters dibanding gue nggak punya temen. Gue nggak apa-apa dibencin sama orang-orang ini. Cuman gue fine aja sama lu. Gitu. Jadi ya gue kenal sama lu, gue baik-baik aja sama lu. Gue gak kenal sama mereka ya bodo amat dia ngomong apa. Kayak gitu sih lebih. Ya udahlah bodo amat. Ya, tapi emang bener sih kesian kayak misalkan lu mau main di rank diamond, ketemunya Radiant nge-smurf gitu. Nggak tau sih gue. Emang nggak salah juga sih. Kalau kan orang-orang yang Radiant mau find match dia lagi streaming. Nah salah juga rakyat kalau orang punya rank Radiant dia find match bisa kemarin-kemarin bisa sejam. Tapi sekarang bagusnya itu entah kenapa orang sekarang pada pakai akun asli sih buat Act 3 ini. Karena update apa ya, kayak misalkan entah Battle Pass dia mau ngejar level Battle Pass-nya kah. Terus sekarang juga kalau lo mau main sama rank apapun itu jedanya tuh kayak nggak boleh terlalu jauh. Kalau dulu kan Immortal main sama Diamond 1 masih bisa. Masih bisa ya? Sekarang udah nggak bisa. Kayak udah nggak bisa gitu. Kayak gap-nya tuh perangnya udah nggak gitu jauh, cuma 3 nggak salah. Tadi kan kita habis foto nih di Instagram. Dia udah bilang, lu mau ngapain? Gue mau foto dong. Ntar gue mau naruh, yang mau nanya silakan komen. Kata dia, ya nggak ada yang nanya dah. Iya. Pesimis banget anjing. Ada yang nanya tuh? Ada banyak cuy. Padahal jam 11 malam. Gokil. Nih, pertama, pendapat lo tentang scene CSGO di Indonesia dan kira-kira masa depannya gimana? Buat di Indo, udah mati sih. Udah mati, susah, sulit. Iya, sulit ya. Jadi kalau misalnya orang nanya, bang, gue baru mau mulai CSGO sekarang. Jangan dah, nggak usah main Valorant aja mending sekarang. Jangan, kerja ya. Kerja. Tapi kalau misalkan lu nggak jago lagi. Kita udah menyerah tuh kerja jadi. kerja. Ya cuman kalau misalkan CSGO yang emang susah sih, apalagi di Indo gitu. Udah sulit ya? Sulit. Belum, nggak bisa ada Astralis Indo tuh ya? Waduh. Nah iya, tim CSGO idola lu ada nggak? Atau player? Dulu gue player idola gue Coldzera. Oke. Tapi sekarang udah kurang dia. Udah tua, ya kan, udah banyak duit, perutnya udah gendut. Sekarang paling simple sih. Masih dia sih bertahan banget. Yang paling ngomongnya dia benar konsisten banget. Konsisten, setuju gue. Dan dia kenapa nggak ninggalin Navi ya? Wah itu mungkin pasti banyak tawaran itu. Iya sih, banyak banget. Iya, tapi kayak banyak duit di Navi dia. Iya. Bisa nge-keep player kayak gitu sih hebat sih. Masih berharap tinggi dengan scene kompetitif CSGO Indo atau enggak? Plus first impression sama game Valorant, minat turun buat scene kompetitif atau enggak? Kalau minat turun, minat juga. Cuman sekarang buat gua pribadi, ya gua masih grinding terus aja gitu. Terus kalau misalkan tadi apa? CSGO apa? Harapan lu buat CSGO Indo tuh masih berharap tinggi apa enggak? Terus first impression lu sama game Valorant ini gimana? Udah Valorant lu ya. First impressionnya sih, ya ditambah sekarang CSGO di Indo udah mati nih. Otomatis sekarang Valorant game baru dan banyak turnamennya, otomatis lu bakal lebih milih game tersebut gitu. Dan banyak banget kayak orang yang tadinya awalnya main CSGO pindahnya ke Valorant. Jadi ya buat sekarang Valorant lebih mending sih menurut gua. Ya jujur karena kita cuman bukan main, mungkin kalian buat pemain casual yang cuma di rumah aja, fun aja. Iya. Kita nyari duit buat. Iya, kalau udah nyari duit gimana makan? Main CSGO juga dapat makan. Ibarat kayak gue dulu deh, gue tahun 2019 itu gue streaming main CSGO, nggak ada yang nonton. Sekarang main Valorant banyak kan? Lumayan lah, nambah lah. Donasi enak kan? Iya lumayan. Nah itu. Iya gitu lah. Makan. Ya gitu lah. Udah mau nikah, mau makan. Ya
bener-bener pada ngerti sih. Sekali lagi sih, kalau lu memang mau mendukung salah satu tokoh atau salah satu orang ya, lu dukung apapun yang dilakuin sama dia, dukung asal positif, ngerti nggak? Ya, kecuali kalau si Agil pengen main Valorant duitnya buat narkoba, ya dia didukung aja. Kan ini kan buat positif, buat dia bertahan hidup, buat dia makan ataupun buat dia nabung. Jangan lupa belinya di MOG.id. Ntar ada harga spesial buat abang, cakep, garansi resmi, tahun 2 tahun aman pokoknya. Antar ke rumah, depan kamar, aneh pasangin. Gila, cakep nih. Kalau aneh pasangin yang ono nggak, toko sebelah mah. Toko sebelah nggak dianterin, ada duit ongkirnya mahal. Aneh mah gratis. Siap. Pertama kali main game FPS apa tadi lu bilang? Gua awal game FPS itu CS, cuman CS-nya yang CS 1 titik berapa gue lupa lah. 1.3 kayaknya. Itu juga mainnya kayak di warnet ngelan doang gitu. Iya. Oh berarti lu kenal si Mar ya, abangnya Rio? Kenal dong. Iya, itu dulu gue main sama dia tuh. Velmar. Hah? Velmar nih kan. Velmar ya, iya. Si Marcel. Marbitas, iya. Kenal gua. Dibacot-bacotin gue tuh sama dia tuh. Itu gue dulu ngeri sama dia. Ngeri orangnya gue. Ngeri gue dulu tuh tau pas udah kenal kocak ya. Kocak ya, ngomongnya pelan. Dia sempat hampir jadi coach gue nggak salah. Reka ya? Reka. Iya, dia pernah cerita sama gue. Iya. Jadi dia itu, gue tanggaan cuy dulu. Gue main layangan bareng. Nggak sengaja gue main PB, dia main PB tuh. Jadi gue dulu cabut sekolah main warnet, main CS. Tapi gue sisaan dah pokoknya dah. Udah nggak ada orang lagi, baru gue disuruh main dah. Nggak lama gue udah pindah nih jauh. Gue main PB, tiba-tiba gue ketemu di room nih. Si Rio ketemu. Ya udah gue setting sama dia, talent. Nah, dia jago sih Valorant nih. Iya jago dia. Hampir semua game jago dia. Jago ya, bakat ya? Bakat dia, iya. Padahal di tangannya jempol semua ya. Sayangnya abangnya sayang banget ya. Dia terlalu, kalau menurut gue dari ceritanya dia banyak juga berkorban untuk temennya sih. Berarti kayak dia terlalu ngalah, nggak mau ninggalin gitu loh. Apa tadi gamenya? CS ya? CS. Tahun berapa tuh kira-kira? Waduh, itu sebelum gue main Nexia kali, Ragnarok aja. Itu zaman kapan tahu itu? 2009. SD kali gue, SD kelas 6 kali. Kelas 6 berarti 2005 2006 tuh. Oke, gue SD lah, iya, tahun segitulah. Itu awal gue main. Valorant bakal ada turnamen gede nggak kayak BBNC di seluruh dunia? Ada, itu yang tadi gue bilang awalnya ini first strike ini. Cuman ya tenang aja, banyak banget. Kayak sekarang ini Oman, Nvidia, terus Intel, Ryzen. Ini kan dia udah kehilangan arah nih, berarti mau sponsorin turnamen mana, PUBG rusak, apa rusak. Jadi Valorant-nya bakal jadi tempat yang benar-benar gokil. Kita lihat aja dari FSL aja tiap bulannya tuh ada, itu tim ladiesnya loh. Tim ladiesnya aja tuh SEA ada di tiap bulannya dan itu hadiahnya lumayan. Tiap bulan udah pasti, men. Pasti ada tuh. Iya. Dan sponsornya itu Intel, Yahoo, sama Dreamcore. Iya, soalnya aneh caster apal tadi. Thank you, terima kasih kepada para sponsor gitu. Lu udah berapa lama kenal berdua? Ujet, nanya begitu. Kayak kita udah akrab banget. Oh ini? Oh, kenal berdua. Kasih tahu deh anjing. Baru sejam. Cuman udah tahu. Ya bukti gue udah tahu scene-nya dia apa aja, dia masuk di mana. Cuman ya balik lagi gue segen sama dia. Kalau dia nganggap gue receh gitu kan. Enggak gitu. Kayak gimana dong kalau boleh tahu? Enggak gitu. Ya gue nggak tahu juga. Ya gue nggak pernah nganggap orang gimana. Tapi bodo amat itu ya. Santuy aja. Siap. Cila F. Tapi ya apa? Kasta kita berbeda lah, men. Ibaratnya motor 150 cc sama 2,5, men. Kastanya beda. Aduh. Oh iya, ini kan banyak nih tim-tim pro CSGO yang pada pindah ke Valorant nih. Sekarang gue tanya SU. Itu kan dia nggak terlalu jago CS ya kan. Dia mana CS kan, cuma nggak terlalu jago kan. Lu lihat Valorant nih, anjing. Mau lu lawan dia? Enggak. Ya dia emang anak CS sih, gue juga kaget. Gue kayak ngeliat nama dia, kayak gue pernah liat di CS. Terus dia kayak gedenya di Apex juga. Iya, benar. Terus sebetulnya dia main Valorant juga, terus kayak jago gitu. Kayak udah mirip-mirip Shroud lah ibaratnya. Anjing gitu ya, ngeri lu. Kan kalau kita mau ngetim nih ibarat nih, kalau gue diajarin sama si Koko Edwin tuh ya. Lu kalau mau tim lu panemin dulu nih diri lu nih, lu mau juara apa, lu mau jadi apa? Gue mau juara dunia. Gue pikir juara dunia gue lawannya ASIO gitu. Bisa kagak? Lu pikir gitu. Susah ya? Susah. Kenapa sih orang luar sama orang Indo tuh bisa beda gitu? Gue juga nggak tahu sih tuh. Gue nggak ngerti sih. Kenapa dari camp hampir kayak hampir semua game. Cara latihan kah? Pemakan? Pegajinya yang beda? Mungkin kalau di luar kayak dia nge-scrim latihan gitu, lawannya lebih jago mungkin, jadi dia lebih cepet kembang tuh kak.
mungkin ya. Di sini gini-gini aja gitu. Misalkan kalau di sini kayak bodok ketemu bodok. contoh. Gua bukan ngatain bodok, kan maksudnya kayak ini bodok ketemu Jangan bodok. bodoh ketemu buta ketemu tuli. Nggak nyambung. Maksudnya kayak misalkan dia kayak latihan gitu kayak nggak ada yang bisa diambil dari hasil latihannya gitu kayak gimana sih ngomongnya? Iya. Jadi nggak ada peningkatan, nggak ada deskripsinya itu improve-nya gitu-gitu lah. aja ya, Iya. nggak ada improve. Cuy, thank you banget. Thank you juga. Kita Santai. bolehlah berjalin apa di sini, ajarin gua lah biar gua nggak dikata-katain lagi bodoh main salon. Entar gua dikatain bodoh ketemu bodoh ya kan. Kagak. Habisnya ya gitu, perumpamaan paling gampang kayak misalkan lu jago, musuh lu kurang. Lu latihan lawan dia kayak kan yang ada malah dianya yang lebih jago, lu nya gitu-gitu aja. Iya, dia bisa kayak improve gitu karena dia pasti ya mainnya lawan lu yang lebih jago gitu. Gue tuh sering banget kayak masuk live-nya ini diajakin main, tapi gue minder. Ntar kali ya, minder gue jujur, gue minder kayak anjing. Orang-orang pada kenal gue kan ibaratnya wih anak FPS nih kan, pas main gak bunuh ya kan. Melawannya imo-imo gitu kan, mendingan gue ntar dulu dah belajar dulu bang. Main sendiri dulu ya. Iya. Gue kalau mau naik pangkat gue kayak tadi gue bilang, gue bisa main sama orang-orang, ibaratnya kayak main yang jago-jago ya. Iya, main sama jago-jago aja terus gue main sama ini. Cuman ya buat apa pangkat lu tinggi pas lu main solo ataupun lu gendong teman-teman lu nggak bisa gitu. Jadi mendingan lu settlein dulu diri lu, baru lu pergi main sama mereka gitu. Jadi nggak malu-maluin banget, malu-maluin aja gitu cukup. Maluin aja, siap. Thank you banget Gil sekali lagi ya. Iya. Sorry nih kalau ada salah-salah kata kemarin-kemarin ya. Nah, gue mah santai yang. Iya, sampein juga ke temen-temen lu kali ntar ada yang Iya. kalau nggak seneng suruh ketemu aja kita bersikap bilang. konten ya, konten. Iya. Kalau nggak seneng gue bilang kan, kalau nggak seneng kabarin aja gue, kita ketemu tengah bos. Ya mudah-mudahan lo sukses lah Ci. Amin. Jangan lupa di subscribe juga channelnya si Agil, sering live streaming juga dia, ada di deskripsi nanti gue taruh. Siap, thank emang you. lo kan banyak nih yang bacotin gue nih, gue pengen tahu yang subscribe dia banyak nggak, jangan bacot doang lo pada nggak dukung. Dasar Indo. sabar. Aku ngegas lagi, sabar. Ya mudah-mudahan setelah ada Kevin, terus ada Agil, nanti next banyak pemain-pemain. Jadi gue naik tingkat lah ya. Biasanya pemain-pemain anak-anak PB. Jadi gue lebih terbuka lah ibaratnya. Bukan berarti gue gila konten apa gimana. Cuman gue nggak cuma mau nyari konten, cuman gue juga pengen ngebuka otak gue. Oh ternyata ini loh yang gue nggak tahu loh. Oh ternyata ini loh. Kan jadi seru hidup lu men, ya kan? Ayo, Ya banyak teman, banyak silaturahmi, ujung-ujungnya banyak rezeki. Tapi kalau lihat nih, satu lagi gue mau nanya, Valorant. Kenapa jarang banget orang Indo bikin konten Valorant? Maksudnya konten apa tuh? Kayak gimana kontennya? Record konten. Mungkin ada sih, cuman mungkin. Tapi nggak ini, banyak yang live streaming ya. Iya sih, benar. Iya kan? Iya. Kenapa ya? Tapi kalau di luar kayak Sinatra gitu dia bikin konten kayak gitu sih. Tapi nggak laku banget. Emang nggak laku ya? Iya, maksudnya nggak terlalu laku lah. Cuman paling 50.000 yang nonton. Gue nontonin. Nggak tahu sih, mungkin. Gimana kalau lo yang bikin? Lu kan katanya sofa gaming banget nih. Gua bantuin deh. Enggak. Gue nggak gaming. Lebih banyak, ada banyak orang ngomong kayak bapak sofa gitu-gitu. Tapi kayak gue ngerasa sofa gue biasa aja. Iya, sama gue juga bilang biasa aja kok lu. Hah? Biasa aja kan? Biasa aja kan? Malah lebih ada yang mungkin ada yang lebih jago dan. Cuman gini men, lu jangan berpikir kayak gitu dong. Lu nggak maju nanti. Sekarang gini. Ya gimana? Lu lihat konten misalnya siapa ya? Free Fire, Mobile Legend deh. Just No Limit. Number one Mobile Legend. Dia paling jago. Enggak, Gil. Iya enggak. Banyak yang lebih jago dari dia. Iya. Cuma dia bisa menjelaskan, dia bisa rajin bikin konten. Ya kenapa enggak cuy? Iya enggak? Siap. Betul. Positif dong, kita ketemu ngobrol positif, buka otak, tambah silaturahmi, nambah rezeki nantinya. Iya, kan iya. aku bilang. Amin dah. Amin. Iya, jadi bikin nih konten sofa. Iya, diusahain. Oke, gitu dong. Gampang kok tinggal custom. ya? Tuh order panah-panah aja kan. Ya, cuy, semuanya spam tuh YouTube Agil suruh bikinin tuh sofa gamingnya. Jadi jangan ini, coba aja dulu, siapa yang tahu ya kan. So, gitu sih Gil, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai malam-malam gini men. Thank you banget. Jam berapa nih? 2:30 Alik ya. Oh iya. Untung kita anak malam banget Skut ya. Anak malam. Mungkin ada yang kata-kata yang mau disampaikan? Ya udah, jangan lupa subscribe channel gua. Oke. Gua streaming bisa tiap hari. Wah, Nggak tiap hari sih. Hampir setiap hari. Weekdays lah biasa, siang-siang. Oke? Yuk, sekali lagi, thank you cuy, sehat-sehat. Oke, amin. Good luck juga. Yoi, thank you guys semua pernah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, mampir-mampir ke channel Agil juga. Dan sekali lagi thank you buat Kobam Coffee, anak-anak Bekasi cuy, mampir kemari ya, Galaxy, cari aja di Google Map.
and Bum Coffee. Itu punya kawan gue tuh, kalau kesokin minta diskon aja, kalau nggak dikasih ya udah bayar full. Thank you semua nonton. Oke, dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Woyo.